ada berita apa lagi nih? Wow, Justin Bieber kena virus Ramsay-Hunt syndrome. Kenapa mukanya jadi begini? Waduh, apaan lagi nih? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Nah, teman-teman yang sama juga nih, mungkin kemarin habis scrolling sosial media atau lagi lihat-lihat di Google, terus muncul nih berita tentang si Justin Bieber, penyanyi terkenal yang pernah pacaran sama Selena Gomez loh, kok jadi gosip. Nah, si Justin Bieber ini ternyata terkena virus yang disebut Ramsay-Hunt syndrome. Apa sih virus itu? Yuk kita tonton terus video ini sampai habis. Jadi, Ramsay-Hunt syndrome atau biasa juga disebut dengan herpes oticus itu adalah virus yang disebabkan oleh varicella zoster. Nah, varicella zoster ini adalah virus yang sama yang dapat menyebabkan juga cacar air nih. Kalau teman-teman biasa waktu kecil suka kena bintik-bintik demam bintik-bintik cacar terus nggak bisa sekolah seminggu. Nah, virus ini adalah virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Nah, biasanya pasien-pasien yang pernah cacar air sebelumnya itu virusnya tidak hilang, teman-teman. Jadi virus itu tetap ada di dalam tubuh kita, tapi sifatnya dia tertidur gitu. Jadi pada saat keadaan tubuh lemah atau misalnya keadaan tubuh sedang daya tahan tubuhnya tidak kuat, itu bisa terkena yang disebut dengan Ramsay-Hunt syndrome yang seperti dialami oleh Justin Bieber tadi, teman-teman. Gejalanya apa sih si Ramsay-Hunt syndrome ini? Terus gimana ngatasinnya? Ada dua gejala utama dari Ramsay-Hunt syndrome, teman-teman. Yang pertama adalah ruam di area telinga. Jadi biasanya itu hanya di satu sisi, bisa di telinga kanan, bisa di telinga kiri, tergantung di mana virus itu menetap dan akhirnya teraktivasi atau aktif lagi. Nah, biasanya itu ada ruam kemerahan di sekitar telinga, terus ada juga bintil atau bintik-bintik yang isinya cairan yang ada di telinga dalam maupun di sekitar telinga. Nah, terus yang kedua adalah paralisis atau mungkin kalau bahasa gampangnya adalah kelumpuhan di salah satu sisi otot wajah. Kenapa? Karena biasanya kan virus ini dia terletak di saraf yang ada di belakang telinga ya teman-teman ya. Itu disebut dengan saraf fasialis. Saraf fasialis ini dia ada 3 cabang nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada cabang yang pertama tuh ke atas, ke area otak kita. Jadi biasanya ini gejalanya juga yang ada di Ramsay-Hunt syndrome. Selain kelumpuhan, dia juga biasanya bikin kepala kita pusing, nyut-nyutan, terus kayak vertigo, muter. Nah, itu karena dia mempengaruhi juga nih ke bagian kepala atau otak kita. Nah, terus habis itu apa lagi? Biasanya adalah kesulitan untuk nutup mata, teman-teman. Jadi karena ini juga sarafnya itu dia ada tuh percabangan ke area mata juga. Jadi agak susah nih buat nutup matanya. Nah, terus selanjutnya biasanya di area telinga itu bisa menyebabkan telinga menjadi berdengung kayak nging. Nah, itu biasanya karena si virus ini tuh mengaktifasi juga nih di bagian telinga sehingga nanti ada rasa-rasa atau gejala-gejala yang dirasakan di area telinga kita. Nah, biasanya nyeri atau berdengung di telinga itu disebut tinnitus. Nah, nyerinya sendiri disebut dengan otalgia. Jadi kayak nyut terus rasanya juga pendengaran mulai menurun. Nah, mungkin teman-teman itu sedang mengalami Ramsay-Hunt syndrome seperti yang dialami oleh si Justin Bieber tadi. Terus apalagi karena percabangan sarafnya itu juga ke area mulut kita nih, jadi ada juga rasa seperti rasa tidak nyaman di bagian mulut, terus rasa pengecapan juga semakin berkurang gitu. Itu juga bisa dialami saat kita mengalami Ramsay-Hunt syndrome. Terus bisa juga lama-lama itu nanti terasa mulut dan matanya mulai kering. Terus kapan sih aku mesti periksa nih ke dokter kalau misalnya kena Ramsay-Hunt syndrome? Apa harus periksa secepatnya atau gimana?
Nah, biasanya kalau misal teman-teman ada gejala seperti di atas yang tadi sudah disebutkan, kok di atas yang tadi sudah disebutkan, itu teman-teman bisa mulai ke dokter sesegera mungkin. Kenapa? Karena nanti kalau tidak diobati, sebenarnya Ramsay-Hunt syndrome ini sebetulnya kalau dari beberapa literatur itu bisa sembuh ya teman-teman, tapi kalau tidak diobati bisa ada komplikasi atau gejala yang lebih serius nih nanti. Sebentar. Kenapa orang bisa terkena Ramsay-Hunt syndrome? Kan sebenarnya yang terkena cacar air itu banyak ya, tapi kenapa bisa ada yang terkena Ramsay-Hunt syndrome? Jadi teman-teman, faktor resikonya itu biasanya memang terjadi pada usia yang lebih dewasa. Ini biasanya Ramsay-Hunt syndrome tuh jarang pada anak-anak. Nah, karena tadi ya biasanya kan ada terjadi reaktivasi virus Varicella zoster yang biasa terjadi di saat anak-anak itu sendiri sudah terkena cacar air, terus pas dia dewasa dia mungkin terkena si Ramsay-Hunt syndrome ini sendiri teman-teman. Nah, ada juga penyebabnya adalah faktor usia. Jadi usia yang semakin tua, misalnya di atas 50 tahun, itu kemungkinan terjadi Ramsay-Hunt syndrome-nya mulai meningkat karena juga daya tahan tubuh kita juga mulai turun ya. Terus pernah menderita cacar air atau cacar api, terus memiliki sistem imun yang sedang lemah nih, karena kan sistem imun itu biasanya memang naik turun ya teman-teman, itu tergantung dengan infeksi atau tidak di dalam tubuh kita, terus bagaimana makanan di dalam tubuh kita, dan faktor lingkungan dan juga host gitu atau badan kita sendiri nih. Terus biasanya juga faktor resikonya yang mungkin terjadi adalah misal teman-teman belum mendapatkan vaksinasi cacar. Jadi kalau yang belum vaksinasi boleh nih segera mungkin untuk vaksinasi. Loh, kayak jualan vaksin lagi? Oh enggak, ini biar teman-teman daya tahan tubuhnya lebih kuat nih untuk tidak terkena si virus-virus itu. Terus bisa juga pada pasien-pasien dengan yang mempunyai keadaan yang memang tidak sekuat yang lain gitu, seperti bayi, ibu hamil, terus juga misalnya pasien-pasien autoimun gitu, itu kemungkinan terkena Ramsay-Hunt syndrome-nya mungkin lebih tinggi dibandingkan yang normal atau orang biasa yang tidak punya penyakit atau keadaan seperti itu. Kalau misalnya nggak sesegera mungkin nih berobatnya, itu gimana? Nah, jadi sebetulnya berobatnya itu memang lebih baik, lebih cepat teman-teman, karena sebetulnya nanti takutnya ada komplikasi kan. Nah, berobatnya itu biasanya kalau bisa memang dari beberapa literatur itu kalau sebelum 3 hari dari gejala itu timbul, teman-teman sudah berobat ke dokter dan juga udah melakukan terapi atau pengobatan atau minum obat, itu biasanya lebih cepat sembuhnya dibandingkan yang ditunda-tunda. Dan ada komplikasi lain ya teman-teman kalau misal teman-teman tidak berobat setelah mendapatkan gejala seperti Ramsay-Hunt syndrome itu atau sudah didiagnosa sebagai Ramsay-Hunt syndrome. Jadi yang pertama adalah kehilangan pendengaran permanen. Ternyata virus ini dapat menyebabkan kehilangan pendengaran yang permanen teman-teman bagi penderitanya. Wow, serem juga ya. Terus juga bisa menyebabkan kelumpuhan wajah yang permanen jika tidak diobati. Terus juga bisa menyebabkan kerusakan mata seperti ablasio retina, dan juga ada rasa sakit yang permanen nih pada bagian bekas areanya yang terkena. Wow, serem banget ya. Jadi teman-teman kalau udah ada gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, coba cek ke dokter untuk pastikan apakah itu Ramsay-Hunt syndrome apa bukan. Terus nanti kalau udah ke dokter biasanya dikasih obat apa? Nah, karena ini sebenarnya penyebabnya adalah virus, jadi obat yang paling utama yang bakal dikasih oleh dokternya adalah antivirus, teman-teman. Ini beda ya, antibiotik dengan antivirus. Nah, obat antivirusnya ini seperti acyclovir, terus ada juga famciclovir, valaciclovir. Itu biasanya nanti ada yang obat minum dan juga obat yang dioleskan atau topikal namanya. Nah, ini biasanya diresepkan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa tidak membeli bebas. Terus selanjutnya adalah kortikosteroid, teman-teman. Nah, kortikosteroidnya ini juga nanti ada obat yang diminum atau juga misalnya yang di topikal. Jadi itu nanti dilihat oleh dokternya apakah teman-teman perlu obat topikal atau obat minum gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman mengalami vertigo itu juga dikasih obat-obat yang untuk mengatasi vertigo teman-teman gitu. Jadi ada obat-obatan juga, terus ada biasanya dikasih juga vitamin B kompleks yang biasanya memang dipergunakan untuk saraf. Aduh, kok kayaknya masih sakit aja ya, kok
udah berobat ke dokter, udah ngikutin saran dokter, udah hilang nih, udah nggak ada gejala apa-apa, tapi kok masih nyut-nyutan ya di bekasnya. Nah, ternyata memang itu wajar sekali teman-teman. Itu yang disebut dengan postherpetic neuralgia atau rasa nyeri di bagian saraf yang terkena oleh si virus herpes tadi gitu. Jadi itu memang wajar banget, dan biasanya dokter akan memberikan obat lagi nih teman-teman kalau teman-teman mengalami hal seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman misalnya udah berobat nih, sudah sembuh, dinyatakan sembuh, oh udah nggak ada apa-apa nih, udah ruamnya udah hilang, warna kemerahan di bagian telinganya udah hilang, udah bisa tutup mata dengan sempurna. Tapi itu kayak beberapa minggu kemudian langsung ngeluh lagi, aduh kok kayaknya sakit banget ya di bagian ini tuh, sakit banget gitu. Nah, teman-teman boleh balik lagi ke dokter, terus teman-teman nanti diperiksa lagi, dan biasanya nanti dokter akan memberikan obat pereda rasa nyeri. Nah, obat pereda rasa nyeri ini biasanya diberikan nih nanti sambil dievaluasi apakah nyerinya itu tetap ada dan apakah berkurang atau tidak. Jadi nanti akan ada evaluasi untuk melihat apakah dosisnya mesti ditambahkan, atau misalnya apakah mesti dikombinasikan dengan obat lainnya, atau kan mungkin dilakukan fisioterapi gitu. Nah, biasanya ini postherpetic neuralgia ini itu biasanya berlangsung sekitar 6 bulan teman-teman. Misalnya kayak si Justin Bieber tadi kan, dia sudah dinyatakan misalnya di bulan Juni terkena Ramsay-Hunt syndrome. Nah, itu mungkin akan terjadi, kemungkinan ya, tidak pasti juga. Jadi kemungkinan mungkin akan ada rasa nyeri di bagian area bekas terkenanya itu, di bagian telinga yang terkena di bagian satu sisi itu dengan penambahan 6 bulan lagi. Jadi sekitar mungkin sampai batas bulan Desemberan lah gitu, itu akan terjadi tuh rasa nyut-nyutan di bagian yang area yang terkena. Nah, itu boleh nanti dicek lagi ke dokter gitu. Terus ada nggak sih pengobatan rumahan yang bisa dilakukan nih saat terkena Ramsay-Hunt syndrome? Atau memang harus minum obat aja, nggak bisa pakai obat-obatan apa gitu yang bisa dilakukan pertama kali di rumah? Jadi sebenarnya yang kita bisa lakukan di rumah itu adalah yang pertama, menjaga area yang terkena itu tetap bersih. Jangan dikopek-kopek, jangan dipegang-pegang, apalagi habis megang-megang tangannya, terus megang bayi, megang ibu hamil, megang orang autoimun, itu sama aja kita nyebar virusnya teman-teman. Nah, terus teman-teman juga bisa nih, misalnya mau pakai kompres air dingin, itu bisa banget untuk meredakan rasa sakit di bagian yang terkena gitu. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa disarankan. Terus kalau teman-teman boleh nih, disarankan juga untuk cuci tangan setelah misalnya habis ngolesin obatnya gitu, itu cuci tangan dulu gitu, jadi biar tidak terkena lagi orang-orang di sekitar teman-teman gitu. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Semoga info ini bermanfaat ya, boleh di-share ke teman-teman lainnya. Bye.